Halo semuanya, di video kali ini kita akan sharing mengenai pemasangan koil Suzuki A100 atau yang dikenal dengan koil RM Jowo di motor Kawasaki W175 series. Pemasangan koil kali ini hanya bertujuan untuk mencoba mencari part alternatif di mana seperti yang kita ketahui bahwa koil dari Kawasaki W175 ini tidak ready stock di toko part sekitaran Kota Malang ya, maupun di dealer resmi. Jadi harus inden terlebih dahulu, sehingga perlu bagi kita untuk mencoba mencari part alternatif yang sekiranya jika sewaktu-waktu kita mengalami masalah dengan koil bawaan pabrik, kita bisa mendapatkan penggantinya dengan cepat. Untuk pembelian koil A100 ini saya dapatkan melalui online shop yang ada di Kota Malang. Jadi bisa dikirim secara instan, harganya 60 ribuan. Sedangkan jika kita pakai koil original itu harganya 170 ribuan. Jadi selisihnya sangat jauh sekali ya. Dan kalau koil Suzuki A100 ini bisa kita dapatkan dengan mudah biasanya di bengkel-bengkel ataupun toko part sekitaran kota kita itu ada. Dan koil dari Suzuki A100 ini ada dua tipe ya. Ada yang untuk platina dan ada yang untuk CDI. Nah, untuk yang CDI ditandai dengan part number 23310. Sedangkan untuk yang platina itu 23391. Kemudian untuk koil yang asli pada kabel koil tertera dari Hakurabe. Kemudian diikuti tahun pembuatannya pada koil kita kali ini. Tahun pembuatannya di tahun 2023. Sekarang kita akan mengukur berapa tahanan pada lilitan primer dan sekunder pada koil Suzuki A100. Jadi ini kita arahkan ke 200, pengukuran 200 ohm. (0,9, 0,8), jadi 0,8 ohm. Kemudian lilitan sekunder, jadi untuk yang merah ke ujung dari kabel koil, kemudian yang hitam ke positif. Ini harus kita putar ke 20K. 6,3 kilo ohm, jadi 6,3 kilo ohm. Kita coba untuk mengukur dari koil original. Kita ukur dari kelilitan sekundernya. Nilainya 3,17 kilo ohm. 3,17 kilo ohm. Kemudian untuk lilitan primernya kita rubah ke 200 lagi. (0,7 ya, 0,6 ohm. Nah, dari hasil pengukuran tahanan koil tadi untuk koil A100 ini pengapian yang dihasilkan bisa lebih besar dibandingkan dengan koil OM. Nilai tahanan primer dari koil OM ini lebih kecil, tapi nilai tahanan sekundernya juga kecil, sehingga pengapiannya bisa dibilang tidak terlalu besar. Karena konon katanya semakin kecil nilai tahanan primernya dan semakin besar nilai tahanan sekundernya, maka pengapiannya akan semakin besar. Mengenai bagus atau tidaknya untuk motor kita, harusnya kita bisa memilih yang sesuai dengan karakter motor kita. Pada koil yang akan kita pasang, koil Suzuki A100, dia ada satu kabel aja. Warnanya hitam kuning. Warna hitam kuning ini strum positif dari CDI. Jadi nanti yang warna hitam dari CDI bawaan ini kita colokkan ke soket
kabel warna hitam kuning. Kemudian untuk warna hitam kuning ini kita pasangkan pada bodi sebagai ground atau massa. Jadi ini ada hanya satu kabel, sedangkan ini ada dua, positif dan massa atau negatifnya. Untuk soket dari kabel yang ada pada coil A100 ini nanti kita akan lepas saja. Jadi nanti soket dari kabel bawaan itu kita colokkan di sini ya. Jadi ini kita lepas dulu. Seperti ini. Kabelnya udah lepas juga. Ini ya. Sekarang kita akan coba masukkan. Wah, bisa ya kan. Nah, untuk bracketnya ini saya sudah bikin ya dari plat aluminium. Ini udah jadi. Nanti kalau emang udah bisa pas, tinggal kita rapikan, kita cat juga ya. Jadi seperti ini nanti nempel pada bodi. Jadi untuk groundnya saya bikinkan seperti ini, pakai skun, kabel skun, kemudian saya solder. Kemudian untuk baut yang nempel di bodi ini saya kasih insulator biar nggak nempel body groundnya. Jadi ini saya kasih klip rivet ya dari plastik. Kemudian ini nanti dikasih penghalang karet, jadi biar nggak nempel body. Jadi groundnya nanti dari ground minus dari coil dari CDI, jadi nggak ikut ke ground body. Ini saya tutup pakai heatshrink ya. Ini kabel hitam positif dari CDI kita masukkan ke positif coil, sedangkan yang hitam kuning ini kita masukkan ke ground sini. Nah, seperti ini. Dan kita akan tes pengapiannya ya. Wow, ada ya. Untuk kabelnya ini kepanjangan. Kita lepas dulu kabel cok, potong segini. Kemudian kita putar. Nah, sudah ya. Oke, kita tancapkan. Nah, kita coba nyalakan. Oke, setelah kita lakukan tes jalan dan sudah coba terpasang beberapa hari di motor, dan tibalah pada kesimpulannya, menurut pendapat saya, perbedaan antara coil OM dan A100 bisa dibilang tidak terlalu signifikan. Mirip kayak kita habis ganti busi dari busi standar ke busi iridium. Rasanya sedikit lebih baik.
Dan bisa dikatakan coil A100 ini bisa dijadikan sebagai coil alternatif yang ekonomis, mengingat harganya yang terpaut jauh lebih murah. Bisa juga sebagai alternatif saat kondisi darurat karena bisa dengan mudah kita dapatkan di toko part terdekat. Yang paling penting pemasangannya harus kita perhatikan, dipasang pada posisi yang kuat, tidak goyang. Termasuk juga coil A100 ini cocok untuk karakter motor Kawasaki W175 yang mana mirip juga dengan karakter Suzuki A100, di mana motor ini optimal di putaran menengah. Oke, demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.